Hai para siswa, hari ini kita akan belajar mengenai pembiasan pada lensa. Lensa yang kita ketahui itu ada lensa cembung dan lensa cekung. Sebetulnya ada berbagai jenis lensa yang lain ya. Kalau kita lihat di buku kita halaman 531, di sana ada lensa cembung rangkap, lensa datar cembung, lensa cembung cekung, cekung rangkap, cekung datar, dan cekung cembung. Jadi ada banyak jenis lensa yang dibuat. Tapi yang kita pelajari di sini hanya lensa cembung rangkap dan lensa cekung rangkap, yaitu biconvex dan biconcav. Nah, itu pun terkondisi di mana lensa-lensa yang kita pelajari ini harus sangat tipis. Jadi lensanya harus sangat tipis sehingga memenuhi persamaan 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen gitu ya. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan tugas untuk menggambar pembentukan bayangan pada lensa cembung dan juga cekung di milimeter blok. Saya lihat beberapa hasilnya sudah baik. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana menggambar atau menentukan pembentukan bayangan dengan metode penomoran ruang. Kenapa perlu? Karena dengan metode ini kita bisa memahami nantinya cara kerja alat optik dengan lebih mudah. Ya, kita lihat mulai dari lensa cembung dulu. Lensa cembung saya gambar seperti ini dengan tanda positif, artinya nilai fokusnya positif gitu ya. Lensa memiliki dua sisi, jadi fokusnya ada dua. 2F ini disebut juga dengan jari-jari kelengkungan lensa, atau bisa ditulis dengan R gitu ya. Jadi ini bisa ditulis dengan R atau disebut dengan jari-jari kelengkungan lensa. Nah, metode penomoran ruang yang kita gunakan itu sangat simpel. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu ketika SMP ya. Jadi prinsipnya nomor objek ditambah nomor image atau nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan itu sama dengan 5. Jadi misalnya kita letakkan objek di sini. Benda, objek. Nah, nomornya ruang bagaimana? Nomornya ruang seperti ini. Tempat benda berada itu disebut depan lensa. Jadi ini bagian depannya. Sini bagian belakangnya. Artinya kalau benda nanti ada di sebelah kanan, ya depannya sebelah kanan, belakang sebelah kiri. Jadi tempat benda berada itu disebut depan lensa. Kemudian nomor ruangnya seperti ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4-nya di sini. Yang sebelah sini sama, tapi kita bedakan 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkarannya begini. Nomor 4 itu berarti semuanya. Jadi kalau nomor 1 kan terbatas pada lensa sampai fokus. Nomor 2 fokus sampai 2 fokus. Nomor 3 di belakang 2 fokus. Nah kalau 4 itu berarti semua yang di sebelah kanan itu berarti nomor 4, bisa dianggap nomor 4. Semua yang di sebelah kiri bisa dianggap sebagai nomor 4 lingkaran. Nah, kemudian nomor objek ditambah nomor image sama dengan 5. Artinya seperti ini. Kalau bendanya ada di ruang 2, kalau bendanya ada di ruang 2,
maka bayangannya itu harus ada di ruang 3 supaya totalnya 5. Tapi kalau bendanya itu 2 tanpa lingkaran, berarti bayangannya di 3 lingkaran. Jadi bayangannya ada di sini. Bendanya 2, bayangannya 3 lingkaran. Bayangannya ada di sini. Nah, kalau bayangan ada di belakang lensa, maka kita gambar bayangan itu sebagai bayangan nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Dan karena benda 2 bayangan 3, berarti bayangannya lebih besar atau lebih jauh, sehingga nyata terbalik diperbesar. Ini image-nya. Jadi jika nanti terbentuk bayangan di belakang lensa, itu berarti sifatnya adalah nyata dan terbalik. Akan tetapi kalau muncul bayangan di depan lensa, maka sifatnya adalah maya tegak. Contoh bayangan yang muncul di depan lensa seperti ini misalnya. Ya, benda ini ada di ruang 1, ya. Bendanya ada di ruang 1, maka bayangannya ada di mana? Kalau benda di 1, bayangannya berarti ada di ruang 4 lingkaran. Kalau ada di ruang 4 lingkaran, berarti ada di mana 4 lingkaran itu? 1, 2, 3, 4. Sebelah sini 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran. Berarti letak bayangannya ada di depan lensa. Karena benda ada di sini, ruang 1, bayangan 4 lingkaran, jadi ada di depan lensa. Nah, kita harus gambar bayangannya di mana? Di depannya benda atau di belakangnya benda? Ya tentu harus di belakangnya benda. Kenapa? Karena bendanya 1, bayangannya 4. Jadi bayangan ini pasti lebih jauh dari bendanya, lebih besar. Dan karena di depan lensa, maka dia disebut menghasilkan sifat maya dan tegak. Sehingga kita gambar sebagai garis putus-putus seperti ini. Memang dengan cara seperti ini kita tidak bisa menggambar tepatnya di mana. Berapa sentinya kita tidak bisa tepat. Tapi paling tidak kita bisa menentukan dengan cepat bagaimana sifat bayangan yang terbentuk dari suatu objek di depan lensa. Ini akan berguna nanti untuk kita memahami cara kerja alat optik seperti kacamata, mikroskop, teleskop. Jadi supaya cepat kita tidak menggunakan sinar istimewa sepenuhnya, ya. Begitu cara menentukan bayangan pada lensa cembung. Kita akan lanjutkan untuk mempelajari lensa cekung. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan pada pembentukan bayangan pada lensa cekung, ya. Kamu bisa lihat di halaman 534. Pembentukan bayangan pada lensa cekung. Lensa cekung ini hanya memiliki satu jenis sifat bayangan. Kalau kamu lihat di halaman 534,
gambar yang atas itu benda di belakang 2F. Sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil. Terus gambar berikutnya benda ada di ruang 2. Sifat bayangannya masih sama, maya, tegak, diperkecil. Berikutnya benda ada di ruang 1. Sifat bayangannya tetap sama, maya, tegak, diperkecil. Artinya dimanapun letak benda, maka sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung itu akan selalu sama, yaitu maya, tegak, diperkecil. Hanya saja nanti ukurannya berapa senti kita harus hitung dengan persamaan 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, gitu ya. Nah, bagaimana cara menggambar bayangan maya? Kita lihat, misalnya benda ada di ruang 2 seperti ini. Cek. Nah, sedangkan sifat sinar istimewa dari lensa cekung itu adalah sinar yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari fokus. Jadi dia akan dibiaskan seolah-olah dari fokus. Dibiaskannya ke sini. Karena dia jenis lensa divergen, jadi dia menyebar sinar, menyebar berkas sinar, gitu ya. Jadi seolah-olah menyebarnya itu arahnya dari fokus. Yang kedua, sinar yang melalui pusat telengkungan cermin, melalui titik tengah ini, titik O, maka dia akan dibiaskan tanpa dibelokkan sama sekali. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat bayangan terbentuk itu dari titik perpotongan antara sinar yang ini, yang lurus, dengan hasil perpanjangan sinar bias. Jadi bayangan terbentuk di sini. Image-nya dengan sifat maya, sifat bayangan, maya, tegak, diperkecil. Perhatikan bahwa bayangan maya itu selalu terbentuk dari perpanjangan sinar bias. Bayangan maya selalu terbentuk dari perpanjangan sinar bias. Jadi kalau kita cari di sebelah sini, kedua sinar ini tidak akan berpotongan. Tapi kalau kita perpanjang ke belakang sinar biasnya, dia akan menghasilkan perpotongan yang menghasilkan bayangan maya. Mengapa pada lensa cekung kita tidak menggunakan metode penomoran ruang? Karena sifat bayangannya cuma satu macam, sehingga kita hafalkan saja. Oh maaf, ini maya. Jadi karena sifat bayangannya cuma satu macam, kita hafalkan sifat bayangan pada lensa cekung selalu maya, tegak, diperkecil. Yang kita pahami adalah cara menggambar bayangan maya, ya. Begitu cara menggambar bayangan pada lensa cembung dan lensa cekung. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungannya.